Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran matematika. I haven't failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Ya, kalimat ini dari Pak Thomas Alva Edison. Ya, beliau adalah seorang penemu lampu pijar. Jadi kalimat yang bisa diambil dari beliau adalah saya belum gagal dan saya hanya menemukan 10.000 cara yang belum berhasil atau belum bekerja. Ya, dari sini menuju sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan memerlukan suatu tahapan-tahapan yang banyak. Jadi kita ketika belajar tidak boleh menyerah karena suatu keberhasilan itu memang diperlukan suatu perjuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung part 2, yaitu mengenai kerucut. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur kerucut, yang kedua menurunkan rumus luas permukaan kerucut, dan yang ketiga adalah menurunkan rumus volume kerucut. Berikut ini adalah gambar-gambar dari bentuk kerucut. Ada kon es krim, topi ulang tahun. Nah, ini adalah beberapa gambar. Kita langsung mulai ke unsur-unsur kerucut. Nah, pengertian dari kerucut sendiri yaitu kerucut adalah sebuah limas beraturan dengan alas berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut, kalian perhatikan. Di sini kerucut, ibu buka, kita bongkar, sehingga terlihat jaring-jaring dari kerucut ini ada dua sisi. Ya, kalian perhatikan. Nah, ada satu sisi lengkung di sini. Oke. Sekarang kita coba gambarkan. Yang pertama, kita memiliki jari-jari alas. Ini yang kita berikan lambang R. Nah, jari-jari ini adalah panjang dari tengah atau pusat lingkaran ke tepi lingkaran pada alas. Kemudian tinggi kerucut yang kita beri lambang T. Tinggi kerucut ini adalah jarak antara puncak dari kerucut menuju sampai ke tengah lingkaran atau tengah alas yang tegak lurus terhadap jari-jarinya. Kemudian ada garis pelukis. Garis pelukis dilambangkan dengan S, yaitu kemiringan dari suatu kerucut. Kemudian ada sisi kerucut terdiri dari alas dan selimut kerucut. Ini alas kerucut, yaitu warna oranye lingkaran, sedangkan selimut kerucutnya yang berwarna biru. Selanjutnya adalah yang kedua, menurunkan luas permukaan kerucut. Ini kalian perhatikan, karena selimut itu jika kita buka, dia akan membentuk suatu juring lingkaran, dan kalau kita buat titik-titik bayangan, ini akan menjadi suatu lingkaran besar dengan jari-jari S. Kemudian lingkaran kecil ini adalah alas dari kerucut yang berjari-jari R. Nah, kita buat perbandingan. Untuk luas yang diarsir atau bagian yang diarsir ini atau luas selimut itu kita banding dengan luas lingkaran besarnya. Ya, kemudian sama dengan panjang busur peki. Ini dari sini adalah busur peki, kita banding dengan keliling lingkarannya yang besar ini.
itu yang berjari-jari S. Kemudian kita tulis lagi, ya ini sebelah kanan kita ganti nilainya. Untuk panjang busur peki tadi satu lingkaran ya, kalau kita gabung situ ya, kalau kita tutup jadi kerucut. Jadi yang bagian peki itu kalau digabung jadi satu lingkaran atau 2 VR panjangnya. Sedangkan untuk lingkaran besar berjari-jari S itu bukan 2 VR karena jari-jarinya S adalah 2 VS. Kemudian kita peroleh, karena sama-sama 2 V, kita coret ya. Kita coret di sini. Nih, ini 2 V-nya kita coret. Jadinya kita buang 2 V sama 2 V, tinggal R per S. Luas bagian yang diarsir per luas lingkaran besar sama dengan R per S. Ya, kita lanjut dari pembahasan sebelumnya. Kemudian, luas bagian yang diarsir sama dengan R per S kali luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar ini kita pindah ruaskan dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan. Kemudian, luas bagian yang diarsir sama dengan R per S kali VS kuadrat. VS kuadrat ini berasal dari luas lingkaran besar di mana jari-jarinya adalah S, maka VS kuadrat. Luas bagian yang diarsir sama dengan VRS. S kuadrat ini kita bagi dengan S, maka hasilnya adalah VRS. Maka luas bagian yang diarsir merupakan luas selimut kerucut, sehingga luas selimut kerucut adalah VRS. Kita peroleh luas permukaan kerucut dari luas selimut sama dengan VRS, luas alas sama dengan VR kuadrat. Luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas, maka VRS tambah VR kuadrat. Oke, baiklah. Ini adalah satu contoh untuk mencari luas permukaan kerucut. Jadi di sini tentukan luas kerucut pada gambar di samping. Kalian perhatikan jari-jari pada soal yang diberikan adalah 5, kemudian tingginya 12. Nah, diketahui R 5 cm dan T sama dengan 12 cm. Kita jawab, mencari nilai S. S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Kenapa kita pakai rumus Pythagoras? Karena S, T, dan R ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena S kita butuhkan untuk mencari luas selimut. Nah, S kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 25 tambah 144. S sama dengan akar 169. S sama dengan 13 cm. Jadi S sudah kita temukan, yaitu 13. Kemudian kita hitung luas permukaan kerucutnya. Luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas atau luas lingkarannya. Maka VRS tambah VR kuadrat. V 3,14, R 5, S 12, kemudian VR kuadrat, itu berarti V 3,14, kemudian R5 jadi 5 kuadrat. Hasilnya 3,14 kali 5 kali 13 adalah 204,1 ditambah dengan 78,5. Hasil akhirnya adalah 282,6 cm kuadrat. Ini adalah luas seluruh permukaan kerucut yang sudah kita hitung. Oke, ketiga, menurunkan volume kerucut. Nih, kalian perhatikan di sini ada dua buah bangun ruang sisi lengkung, ada kerucut dan tabung, punya tinggi 1,8 masing-masing sama dan jari-jarinya 1,1 juga. Nah, jadi tinggi dan jari-jarinya sama. Nah, kalian perhatikan kita akan mengisi penuh ya untuk kerucut dan kita tuang ke tabung. Nah, kalian lihat
ternyata yang terisi hanya 1/3 bagian dari tabung ini ya. Jadi volume kerucut itu yang tadi penuh, di sini yang sudah diisi. Nah, kita tuang ke tabung hanya 1/3-nya yang terisi. Jadi volume kerucut itu berarti sama dengan 1/3 volume tabung. Ya, kalau kita dari pembuktian seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba dengan rumus lain. Nah, kalian perhatikan, kerucut adalah limas istimewa yang beralas lingkaran. Nah, sedangkan volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Maka, untuk volume kerucut, 1/3 luas alasnya karena lingkaran, maka luas lingkaran dikali tinggi. Nah, 1/3 kali luas lingkaran adalah PR kuadrat dikali tinggi. Oke, bisa dipahami ini adalah volume kerucut dengan jari-jari R dan tingginya T. Kita ke contoh soal. Sebuah model kerucut diisi dengan minyak goreng. Berapakah volume minyak jika jari-jari kerucut 7 cm dan tingginya 12 cm? Kita jawab. Di sini kalian perhatikan jari-jarinya 7, tingginya 12, maka ingat volume kerucut adalah 1/3 kali luas lingkaran kali tinggi. Maka di sini 1/3 kali VR kuadrat kali T. Lalu kita masukin nilainya 1/3 kali 22/7 kali 7 kuadrat kali 12. Nah, hasil akhirnya yang kita peroleh adalah 616 cm pangkat 3. Oke, ini adalah cara penggunaan rumus volume kerucut pada suatu soal. Contoh soal. Baiklah, terima kasih semuanya. Ibu ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.